Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video kali ini yang kami upload adalah penentuan perubahan entalpi dengan hukum Hess. Materi Kimia SMA kelas 11 semester 1. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang sudah kami upload terlebih dahulu, yaitu penentuan perubahan entalpi dengan kalorimeter. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Bagaimanakah bunyi hukum Hess? Hukum Hess mengatakan perubahan entalpi reaksi tergantung pada keadaan awal atau bereaksi dan keadaan akhir atau hasil reaksi. Sehingga perubahan entalpi tidak tergantung jalannya reaksi. Pada penerapan perhitungan menggunakan hukum Hess, dapat dilakukan dengan metode diagram energi atau siklus Hess. Kita ilustrasikan, misalkan zat A berubah menjadi zat B. Zat A juga bisa berubah menjadi zat C. Kemudian zat C berubah menjadi zat B. A di sini adalah kondisi awal atau reaksi. B adalah kondisi akhir, hasil reaksi. A ke B kita misalkan delta H1. A ke C delta H2. C ke B delta H3. Maka menurut hukum Hess, delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3. Sehingga tidak tergantung pada jalannya reaksi. Jadi tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Bentuk atau model diagram energi yang digunakan nanti di dalam perhitungan bervariasi. Lanjut. Penggunaan hukum Hess juga dapat digunakan dengan menggunakan metode coret-coret. Seperti apa metode coret-coret? Kita lihat contohnya. Misalkan ini suatu persamaan reaksi, sebenarnya ini sebagai yang ditanyakan delta H-nya. Kemudian reaksi yang ada kita susun sehingga kalau dijumlahkan menjadi hasil akhir dari persamaan reaksi yang ditanyakan. Zat-zat yang sama dan berseberangan bisa dicoret-coret. Nah, ini setengah O2 dengan O2 ini masih setengah O2. Kemudian ini dijumlahkan menjadi hasil akhir ini. Jangan lupa klik subscribe. Metode yang pertama di dalam hukum Hess adalah metode diagram energi atau siklus Hess. Soal yang pertama UN SMA 2011. Perhatikan diagram tingkat energi berikut. Ini suatu diagram. Besarnya perubahan entalpi pembentukan zat NSO4 dari zat NS adalah, ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Kata kuncinya adalah pembentukan zat NSO4 dari ZNS. Kita lihat ZnSO4 itu ini ZNS. Nah, ini delta H-nya yang ditanyakan. Saya misalkan delta H3. Kemudian yang Zn menjadi ZnSO4 delta H1, yang satunya menjadi kita misalkan delta H2.
Ini sebagai kondisi awal, ZnSO4 sebagai kondisi akhir. Kita bisa melihat arah anak panah ini. Semua delta H pada diagram energi pada soal ini bernilai negatif. Kenapa? Karena arah anak panah ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan reaksi eksoterm endoterm pada diagram tingkat energi, maka yang bawah adalah delta H-nya negatif. Lanjut. Delta H1 sama dengan min 983. Ini min 983. Delta H2 sama dengan min 206. Ini sampai sini min 206. Delta H3 yang ditanyakan. Maka menurut hukum Hess, delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3. Delta H3 sama dengan delta H1 min delta H2. Kita lihat. Delta H1 min 983 ini, delta H2 min 206. Sehingga delta H3 sama dengan min 777 kilojoule. Sehingga jawabannya adalah D. Jawabannya D. Lanjut. Masih metode diagram energi atau siklus Hess. Soal berikutnya UN SMA. Perhatikan siklus energi berikut. Harga perubahan entalpi pembentukan 1 mol gas SO3 adalah, ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Kata kuncinya adalah 1 mol gas SO3. Ini adalah sebagai awal, ini adalah SO3 sebagai akhir. Yang kita penting untuk menentukan kondisi awal dan akhir dengan memperhatikan arah panah. Kita lihat ini arah panah. Anak panah dari SO2. Kemudian yang satunya anak panah menuju ke SO3. Nah, sehingga ini adalah kondisi awal, ini kondisi akhir. Maka langkah pertama kita harus tahu kondisi awal dan akhir. Yang kedua, menurut hukum Hess berlaku, supaya memudahkan kita, maka kita beri nomor. Ini saya anggap delta H1 nomor 1, ini delta H2, ini delta H3. Sehingga delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3. Delta H1 sama dengan X, delta H2 min 593, delta H3 adalah min 197. Sehingga X sama dengan min 790 kilojoule. Ingat, ini untuk 2 mol SO3. Ini 2 mol. Yang ditanyakan adalah 1 mol. Maka ini 2 mol SO3. Yang ditanyakan 1 mol, maka min 790 dibagi 2. Ini untuk 1 mol. Sehingga X sama dengan min 395. Sehingga jawabannya adalah C. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Metode diagram energi atau siklus Hess. Soal berikutnya. Perhatikan siklus Hess berikut ini. Nah, ini diberikan siklus Hess, diagram tingkat energi. Ditanyakan perubahan entalpi untuk reaksi NH3 plus HCl menjadi NH4Cl. Kita lihat pembahasannya. Ini sebagai awal, ini sebagai akhir. Kemudian ini kita misalkan sebagai delta H1, delta H2, delta H3. Maka menurut hukum Hess, delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3. Delta H1 sama dengan delta H2 itu adalah plus 138, delta H3 min 314, sehingga delta H1 min 176 kilojoule. Lanjut. Untuk metode yang kedua adalah metode coret-coret dalam menggunakan hukum Hess. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan persamaan termokimia dalam menggunakan metode coret-coret ini, kita harus
tahu aturan penulisan persamaan termokimia. Bagaimana harga delta H jika reaksi dibalik, dikalikan, dijumlahkan? Nah, kita lihat. Diketahui persamaan termokimia berikut. H2O2 ini pembentukan air. Delta-nya min 285,5 kJ. Hitung perubahan entalpi untuk persamaan termokimia. Yang satu, 2H2 plus 1O2 menjadi 22O. Deltanya berapa? Yang kedua, 1H2O menjadi H2 plus setengah O2. Deltanya berapa? Kita lihat. Yang pertama dulu. Ya. Ini pembentukan H2O. Kalau ini kita kalikan 2, maka menjadi soal yang pertama ini. Sehingga 2H2O, 2H2 plus 1O2 menjadi 22O. Delta-nya juga dikalikan 2. Jadi min 285,5 dikalikan 2. Maka deltanya min 571,00 kJ. Soal yang kedua. Jadi, persamaan reaksi dikalikan, maka harga delta H juga dikalikan. Nah, ini soal yang kedua, yang diminta adalah dibalik. Nah, kalau ini dibalik, ini di depan, zat bereaksi menjadi hasil. Nah, maka delta H-nya juga ditulis secara berlawanan. Persamaan reaksi dibalik, harga delta H ditulis berlawanan. Kalau nanti persamaan reaksi dijumlahkan, delta H juga dijumlahkan. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Contoh soal dalam metode coret-coret. Maka langkah-langkah yang harus kita ikuti. Reaksi yang ada di tata ulang. Zat yang sama berseberangan dicoret-coret. Reaksi dijumlahkan. Nah, kita lihat. UN 2019. Diberikan beberapa persamaan termokimia berikut. Besarnya delta H untuk reaksi pembakaran senyawa karbon. Ini adalah absen pilihannya. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Untuk memudahkan, persamaan ini kita beri nomor 1. Ini persamaan reaksi nomor 2. Persamaan reaksi nomor 3. Maka sesuai dengan yang ada di sini, soal yang ditanyakan ini, maka kita tulis lebih dahulu. Nah, kita mengerjakannya dari bawah. Ini kita tulis ulang sama. Kemudian kita lihat C3H7COOH. Di dalam persamaan reaksi yang diketahui adalah persamaan reaksi nomor 1. Tetapi C3H7COOH letaknya sebagai hasil atau kanan anak panah. Yang diminta adalah kiri. Maka persamaan ini C3COOH, maka persamaan 1 dibalik. Sehingga menjadi ini. Kalau dibalik, nah ini koefisiennya sama. Kalau dibalik, maka delta H-nya berlawanan. Dari min 125 menjadi plus 125. Berikutnya, kemudian kita lihat CO2 gas. Persamaan reaksi yang ada CO2 gas adalah reaksi nomor 3. Reaksi nomor 3, CO2 di sebelah kanan, hasil yang diminta sebelah kanan juga, tetapi koefisiennya 4. Maka persamaan reaksi nomor 3 tetap, tapi dikali 3, dikali 4. Nah, ini tetap, dikalikan 4. Ini 4, ini 4, ini 4. Delta H-nya min 94 kali 4 sama dengan min 376 kilokalori. Berikutnya, ini ada H2O. Nah, persamaan reaksi ya tinggal satu yang belum, reaksi nomor 2. Ini ada H2O. H2O di sebelah kanan anak panah. Yang diminta juga sebelah kanan anak panah. Maka reaksi 2 tetap, tetapi dikalikan 2. Nah, ini tetap dikalikan 2. Ini 2 kali 2, ini menjadi 4. Ini 1 kali 2, di sini berarti 2. Kemudian ini 2, H2O dikalikan 2, di sini menjadi
4. Delta-nya dikalikan 2. Min 136 dikalikan 2 di min 272 kilokalori. Kalau sudah, ini dijumlahkan. Sebelum dijumlahkan, zat-zat yang sama dan berseberangan dicoret-coret. Kita lihat. Ini 4C, jadi 2 tambah 4 itu 6. 4C dengan fase solid sama, ini berseberangan, anak panah, melompat anak panah. Ini sama, dicoret. Kemudian H2 gas, ini 4H2. Nyebrang di sini ini juga 4H2 gas, maka dicoret-coret, hilangkan. Kemudian ini ada delta-nya kalau kita jumlahkan menjadi min 5, 2, 3. Kemudian kalau kita coret ini O2. O2-nya bisa kita hilangkan. Ini kita hilangkan bukan 6 tapi ini 5. Ya, maaf, ini 5. Lanjut. Sehingga deltanya min 5, 2, 3. Jawabannya adalah D. Min 5, 2, 3. Lanjut. Masih metode coret-coret. Soal berikutnya. Diketahui. Ini delta HF. Perubahan entalpi dari reaksi. Ini adalah option pilihannya. Nah, lihat pembahasannya. Ini kita beri juga nomor 1. Nomor 1 ini delta HF pembentukan CaH2. Maka persamaan termokimianya CaH2. Ini maaf, ini harusnya solid. Ya, ini solid. Maka diletaknya di sebelah kanan. Nah, karena pembentukan, maka ini 1 mol dibentuk dari unsur penyusunnya, unsur standar. Ini Ca. Oh, ya, Ca, ada Ca padat ditambah H, berarti H2. Nah, delta-nya ini sama, min 189. Kemudian kalau ini saya beri nomor 2, persamaan termokimia nomor 2, ini H2O liquid dibentuk, maka di sebelah kanan. Ini juga liquid, maaf. Kemudian H2O terdiri dari reaksi penyusunnya adalah H2 ditambah O2. Nah, karena O-nya ini hanya 1, maka di sini harus setengah. Nah, maka delta-nya ditulis min 285. Persamaan reaksi yang ketiga. CaOH 2 kali. Nah, ini Ca 2 kali dibentuk berasal dari unsur Ca, kemudian H, O2 dulu, kemudian H2. Ini sudah sama jumlahnya. Delta-nya min 197. Persamaan reaksi yang ditanyakan delta-nya kita tulis kembali yang paling bawah. Kemudian kita lihat CaH2 yang diminta di sebelah kiri. Soal yang diketahui sebelah kanan. Nah, maka ini harus reaksi 1 dibalik. Nah, CaH2 di sebelah kiri menjadi Ca plus H2. Kalau dibalik, delta-nya juga dibalik menjadi plus. Berikutnya, CaOH 2 kali di sebelah kanan. CaOH 2 kali ini juga di sebelah kanan. Berarti reaksi 3 tetap. Kalau tetap berarti delta-nya juga tetap. Yang ketiga, kita mengambil H2O. Nah, H2O merupakan reaksi pada nomor 2 di sebelah kanan. Yang diminta sebelah kiri, maka dibalik tetapi dikalikan 2. Karena ini yang ada angka 2. Dibalik, kemudian dikalikan 2. Ini 2, ini 2. Setengah kali 2, ini 1. Sehingga delta-nya dikalikan 2, min 285 kali 2, plus, maaf, karena dibalik plus dulu, plus 285 kali 2, 570. Sehingga dijumlahkan, yang sama, dicoret, O2, O2, H2, H2. Sehingga CaH2, 2H2O, 2H2 plus CaOH 2 kali, delta-nya plus 562 kJ per mol. Jawabannya adalah E. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Nah,
Sekarang, untuk mengecek kemampuan Anda dalam memahami konsep materi ini adalah harus mengerjakan latihan soal ini. Yang pertama, diketahui ini beberapa reaksi, ditanyakan perubahan entalpi dari es menjadi uap air, option pilihannya. Yang kedua, perhatikan diagram di bawah ini. Ya. Delta H10 standar adalah reaksi pembentukan gas NO2. Delta H2 standar adalah reaksi pembentukan gas N2O4. Ini. Maka delta H3 standar adalah ini option pilihannya. Jangan lupa klik subscribe. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.